ada nggak strategi khusus ini Pak? Strategi khusus dari Provinsi Bengkulu untuk sosialisasi? Istilah di sana acara umbung pernikahan misalnya itu mereka Mhm. melakukan sosialisasi pada saat itu, Mbak. Masyarakat kita ada bagian dari petani, Mbak. Ah, Petani yang baik Pak. memang berdekatan dengan hutan biasanya. Jadi Mhm. namanya binatang beruang madura kan relatif mereka lebih kenal. Yang mau dipastikan bahwa mereka ini Mhm. adalah pendukung salah satu pasangan calon seseorang atau tidak, itu Mhm. ternyata ada anjing yang memang dilepas begitu, Mbak. Jadi Waduh. sempat digigit dan sempat dirawat begitu, Mbak. Jadi janji-janji politik, janji-janji kampanye yang disampaikan kemarin merupakan betul-betul direalisasikan oleh mereka begitu, Mbak. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona dalam edisi spesial, yaitu edisi series Parmas. Di edisi kali ini kita akan mengupas tuntas tantangan serta strategi dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih. Podcast episode kali ini kita kedatangan tamu Kepala Divisi Sosdikli Parmas KPU Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi Hendra Supiarso. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast kali ini. Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi begini Pak Dodi kami undang ke sini karena angka partisipasi pemilunya kemarin melebihi target nasional Pak. Nah, boleh nggak di-spill nih ke teman pemilih Pak, berapa sih angka partisipasi pemilu di Provinsi Bengkulu kemarin Pak? Iya, makasih, Mbak. Kalau dari perhitungan rata-rata kami dari 4 pemilihan itu sekitar 85%, Mbak. 85% Pak. Iya, Wah, 85% ini berarti melebihi target nasional ya Pak ya, yang sebesar 77%. Luar biasa sekali teman-teman KPU Provinsi Bengkulu. Baik, Pak, sebelum kita membahas mengupas tuntas, saya penasaran, mungkin teman-teman pemilih juga penasaran Pak. Bagaimana sih Pak karakter penduduk Bengkulu ini Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Iya, terima kasih Mbak Nona. Jadi Provinsi Bengkulu itu terdiri dari 10 kabupaten kota, di mana 7 kabupaten kota ini berlatar belakang daerah pesisir pantai, dan 3-nya adalah kabupaten yang berada di lokasi pegunungan, Mbak. Nah, karakter penduduknya relatif pada dasarnya adalah orangnya terbuka dan penuh dengan komitmen. Jadi kalau pada saat kita memberikan kepercayaan, mereka akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin gitu, Mbak. Seperti itu. Dan mereka lebih percaya kepada bukti otentik, artinya lebih pada percaya hal-hal yang memang fakta di lapangan, bukan berdasarkan cerita ataupun janji-janji begitu, Mbak. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya sudah rasional ya Pak ya? Ya, lebih rasional, Pak. Menarik. Ada lagi nggak Pak? Kira-kira karakter penduduk di sana itu seperti apa Pak? Kalau bisa digambarkan DPT mungkin Ya. banyak pemilihnya, Kalau dari sisi data pemilih memang hampir 50% adalah pemilih pemula, Mbak. pemilih pemula. Pemilih muda. Kalau Gitu. perempuan laki-laki banyakan yang mana Pak? Relatif seimbang, Mbak. Seimbang ya Pak ya. Ya. Baik baik baik. Lalu Pak, untuk kondisi geografis Pak, tadi kan ada pegunungan dan pesisir ya Pak ya. Tadi boleh dijelaskan Pak, ada nggak sih Pak misalnya nih tantangan apa sih Pak dalam dua kondisi yang berbeda tersebut? Ya, kalau dari sisi daerah pesisir pantai kan relatif biasanya masyarakatnya berkumpul, Mbak. Karena mereka kan Baik. pulang nelayan kembali kepada ke rumah. Tapi kalau bagi petani memang ada beberapa komunitas petani itu dari pegunungan itu yang memang tinggal di perkebunan, karena petani kebun kopi dan sawit gitu, Mbak. Itu biasanya pulang seminggu sekali pada saat hari-hari pekan begitu. Oh, berarti mereka pulang seminggu sekali ya Pak Ya, ya? ke desanya untuk mungkin memenuhi kebutuhannya untuk ke pekan-pekan gitu, Mbak. Pasar. Baik, berarti mereka yang di perkebunan itu nggak stay di sana ya Pak, tapi pulang seminggu sekali begitu ya? Iya. Kalau ada Baik. kegiatan di desa baru mereka turun begitu. Nah, ini menjadi tantangan nggak sih Pak untuk sosialisasi dan untuk pemilu kemarin? Betul, Mbak. Kalau ini memang bagi masyarakat perkebunan kan memang tidak bisa kita jangkau setiap hari. Maka pada saat momen-momen mereka berkumpul kita baru bisa mengadakan sosialisasi begitu, Mbak. Makanya kenapa kita kemarin pada sosialisasi itu pada saat mereka misalnya pada pulang ke pekan pada hari Minggu atau hari Jumat, pada saat sholat Jumat atau pada saat pelaksanaan pekan baru kita mengadakan sosialisasi pada saat kegiatan tersebut, Mbak. Begitu. Baik Pak. Pak, untuk karakter pemilih berdasarkan pendidikan ini bagaimana Pak di Bengkulu? Ya, nah ini memang jadi problem bagi kita, Mbak, karena dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, SMA ke bawah, ini memang memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya arti pemilu ini menjadi penting, Mbak. Karena relatif bahwa pemahaman mereka pemilu ini kan selalu digembar-gemborkan sebagai
pesta demokrasi. Dan namanya pesta itu boleh hura-hura, boleh semua semaunya. Nah, ini menjadi persoalan di kita. Kenapa? Karena antusias masyarakat ini lebih kepada kepentingan sesaat begitu, Mbak, dalam melaksanakan pemilihan begitu. Baik, Pak. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri Iya, ya, Pak betul. ya. Tantangan juga di sini. Wah, saya mau bahas sesudah ini, Pak, tentang strategi, Pak. Namun jangan kemana-mana karena kita akan membahasnya di segmen kedua. Jangan kemana-mana, teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona dalam edisi khusus yaitu series Parmas. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi terkini seputar pemilu dan demokrasi. Masih bersama saya di studio podcast KPRI Kepala Divisi Sosdikli Parmas KPU Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi. Tadi di segmen 1 kita sudah bincang-bincang dengan Pak Dodi seputar demografi begitu ya Pak ya, demografi pemilih di Provinsi Bengkulu serta tantangan tadi karena wilayah geografis Bengkulu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Nah, Pak, dari tantangan tadi ada nggak strategi khusus ini Pak? Strategi khusus dari Provinsi Bengkulu untuk sosialisasi? Ya, jadi kalau strategi khusus yang kami laksanakan adalah bagaimana menggerakkan badan ad hoc untuk langsung menyentuh kepada masyarakat yang terjauh gitu, Mbak. Jadi badan ad hoc PPK, PPS itu langsung melaksanakan kegiatan langsung kepada masyarakat. Jadi pada saat acara-acara mereka kumpul, kegiatan di masyarakat seperti ada acara pekan yang seminggu sekali atau ada acara istilah di sana acara umbung pernikahan misalnya, itu mereka melakukan sosialisasi pada saat itu, Mbak. Pada saat itu momen untuk ketemu dengan masyarakat lebih luas. Gitu. Jadi sosialisasinya ini dilakukan secara informal ya Pak ya? Secara formal, Mbak. Oh, secara formal? Iya. Maksudnya nggak yang kayak duduk seminar, kan nggak begitu Pak, tapi lebih ke Langsung obrolan-obrolan iya, santai, betul. ringan begitu ya Pak ya? Iya, di pasar seperti itu, Mbak. Itu lebih efektif ya Pak? Iya, jadi karena tadi, Mbak, strategi kita adalah bagaimana kita untuk memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih dengan melakukan cek DPT online. Jadi mereka langsung mengecek kepada masyarakat di sana, melakukan simulasi. Oh, Simulasi baik langsung Pak. terkait dengan cek ke DPT online, dan di situ memberikan sugesti kepada masyarakat bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih begitu, Mbak. Polanya. Wah, jadi masuknya itu lewat cek DPT Cek online ya DPT Pak? online, iya. Secara ngobrol santai, Iya. udah terdaftar belum? Begitu Iya, ya Pak begitu, ya? Mbak. Cek dulu nih cek DPT online. Jadi mereka tuh punya, kalau sudah terdaftar, why not nih menggunakan hak pilih begitu ya gitu, Pak? iya. Wah, luar biasa, ini menarik loh Pak. Emang nggak efektif ya Pak kalau sosialisasi via medsos begitu? Ya mungkin kalau di masyarakat perkebunan kan relatif mungkin dari itu kan masalah sinyal, Mbak. Sinyal, kemudian masalah teknologi ini kan relatif untuk umur yang di atas 50 tahun kan agak kurang, Mbak. Jadi kalau baik. hanya mengandalkan medsos ini kan hanya kepada pemilih pemula atau pemilih muda. Karena yang mungkin kan mereka masuk dari sisi itu, Mbak, digital. Baik Pak. Jadi memang untuk sosialisasi memang butuh terjun langsung ya Pak ya, iya. turun lapangan dan sampai ke simpul-simpul terkecil begitu Betul, Pak. iya. Wah, luar biasa sekali Provinsi Bengkulu. Nah, teman pemilih, ini kemarin kita baru saja menyelenggarakan pilkada ya Pak. Di sini sudah ada maskot pilkada nih teman pemilih. Nah, boleh tolong diambil dan diangkat Bapak maskot dari Provinsi Bengkulu dan diperlihatkan kepada teman pemilih. Nah, teman pemilih, ini adalah maskot dari Provinsi Bengkulu. Boleh diperkenalkan Pak, namanya Iya. siapa ini Pak? Jadi ini adalah maskot dari Pilkada Provinsi Bengkulu. Yang ini adalah BEMO dan BEMI. BEMO itu adalah Bengkulu Memilih. Nah, kenapa ini yang kami pilih adalah ini adalah beruang madu yang merupakan dari binatang endemik yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi pada saat perlombaan kemarin kami mengadakan perlombaan nih, Mbak. Perlombaan untuk kepada seluruh masyarakat untuk memberikan gambaran apa yang menjadi maskot untuk pemilihan kemarin. Dan yang terpilih adalah BEMO dan BEMI ini merupakan daripada beruang madu yang ada di Provinsi Bengkulu sebagai binatang endemik. Dan karakter BEMO dan BEMI ini, karakter beruang ini relatif memang lebih dikenal oleh masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat karena rata-rata masyarakat kita ada bagian dari petani, Mbak. Petani yang memang berdekatan dengan hutan biasanya. Jadi namanya binatang beruang madu ini kan relatif mereka lebih kenal dibanding binatang yang lain begitu.
Ya, Luar biasa ya Pak, dan ini dijadikan maskot ya jadi Pak, maskot sehingga mempermudah masyarakat juga untuk mengenal. ya mengenal dan ada event besar Ya, ini begitu ya Pak ya, ya. pesan yang disampaikan oleh maskot tersebut. Baik, terima kasih Bapak, silakan ditaruh kembali. Ya, berarti tadi memberdayakan badan ad hoc ya Pak ya Ya. untuk turun langsung ke simpul-simpul. Ada nggak perbedaan strategi begitu Pak di masyarakat pesisir dan pegunungan? Ya, kalau dari masyarakat pesisir Mbak, kita lebih kepada pendekatan kepada kegiatan masyarakat langsung, karena mereka rata-rata kalau di pesisir kan banyak nelayan. Yang nelayan pada saat mereka misalnya lelang ikan atau pada saat mereka baru pulang dari laut, nah itu pada saat itu kesempatan bagi teman-teman untuk ketemu dengan masyarakat. Oh, baik Kalau baik Pak. namanya kalau dari masyarakat yang di pegunungan ini pada saat momen pasar Mbak, pekan. Pekan akhir pekan ya Pak. Bukan pekan. Jadi ada Pekan tuh semacam pasar bagaimana kecil. Pak? Pekan itu semacam pasar dadakan yang diadakan setiap Oh, seminggu sekali. Di situ pasar pedagang datang dari dadakan desa ya. ke sana membawa seluruh kebutuhan dan masyarakat datang untuk membeli. Nah, pada saat momen itulah kesempatan bagi pada ad hoc kita untuk ketemu dengan masyarakat begitu, Mbak. Ketemu dan ngobrol santai Ngobrol seperti santai di tadi ya situ Pak ya, ya. iya. Wah, luar Gitu. biasa sekali. Baik Pak. Nah, ini Pak, ada nggak sih kejadian unik atau kejadian tak terduga begitu Pak saat penyelenggaraan pemilu kemarin? Ya, kalau dari sisi kegiatan karena aktivitas ini badan ad hoc kita memang kita maksimalkan bekerja di lapangan, Mbak. Banyak kejadian yang memang lucu-lucu. Ini apa Jadi itu ada Pak? kejadian seperti misalnya pada ad hoc kita misalnya dikejar anjing. Mau Kenapa? dikejar anjing. Ya karena berapa kali datang ke rumah salah satu rumah yang mau dipastikan bahwa mereka ini adalah pendukung salah satu pasangan calon seorang atau tidak, itu ternyata ada anjing yang memang dilepas begitu Mbak. Jadi Waduh. sempat digigit dan sempat dirawat begitu Mbak. Ya ampun, Gitu. sempat Sempat dirawat. kegigit ya Iya, Pak. iya Luar begitu. biasa perjuangan badan Iya. ad hoc di Provinsi Bengkulu. Ada lagi nggak Pak cerita-cerita lucu, unik begitu Pak dari Nah, Provinsi yang jelas Bengkulu? memang kalau dari laporan teman-teman di lapangan bahwa mereka banyak dipertanyakan apakah mereka datang ini mengkampanyekan pasangan calon atau peserta pemilu atau pemilihan begitu Mbak. Karena mereka memberikan pengertian tentang arti sebuah pemilihan itu seperti apa. Ya kan mengajak masyarakat untuk memilih dan rata-rata masyarakat bertanya kamu mau orang milih siapa? Itu bahasanya. Seolah mengarahkan kita ini milih ke siapa gitu nah. Seperti itu Mbak. Itu jadi unik di lapangan. Jadi mungkin dipikirnya kampanye ya Pak, Begitu padahal Mbak. Iya, sosialisasi iya, begitu. iya. Baik, baik, baik. Menarik sekali Bapak. Mungkin terakhir ini Pak, apa pesan Bapak kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan episode kali ini? Yang jelas begini Mbak Bob, kalau bicara pemilu sudah selesai. Di tanggal 20 kemarin sudah dilakukan pelantikan kepala daerah. Yang jelas bagi kita ada kewajiban kita untuk melakukan pengawalan terhadap visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon kemarin pada saat kampanye kemarin. Ini menjadi tanggung jawab kita supaya apa? Supaya ketakutan kita terhadap membeli kucing dalam karung itu tidak terjadi Mbak, begitu. Jadi janji-janji politik, janji-janji kampanye yang disampaikan kemarin merupakan betul-betul direalisasikan oleh mereka begitu Mbak. Baik Bapak, kami mengucapkan terima kasih Bapak karena Bapak sudah hadir di studio podcast KPRI dan apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak kepada teman-teman Ya. KPU Provinsi Bengkulu karena telah sukses menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun lalu begitu Bapak, dan terima kasih kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.